Jadi kalian kalau mau gantiin posisi aku, jadi asisten Alejandro itu gampang kali ya. Gajinya 10 juta per bulan dan kerjaannya itu nggak ribet sama sekali. Uang makan, biaya transport, segala macamnya ditanggung sama Bang Rizky Nasution. Enak loh rawat anak ini, nggak pernah nangis, nggak pernah marah, nggak pernah pengen boker, nggak pernah harus lap pantatnya. Boneka arwah atau spirit doll tengah ramai diperbincangkan oleh publik belakangan ini. Pasalnya, tak sedikit pemilik spirit doll atau boneka arwah yang memperlakukan boneka ini layaknya anak manusia. Kepemilikan spirit doll menuai pro dan kontra di tengah masyarakat karena selain harganya yang tidak murah, boneka ini juga lekat dengan karakteristik supranatural. Seperti anggapan adanya arwah yang tinggal di dalam spirit doll. Anggapan bahwa spirit doll mampu memberikan kemakmuran, popularitas, membawa nasib buruk, dan sebagainya. Sebelum kalian ikut-ikutan tren mengadopsi spirit doll, yuk simak dulu fakta-faktanya dari Uli Channel. Budi Delisa, buset. Asal-usul spirit doll. Spirit doll pertama kali dibuat oleh orang-orang primitif untuk tujuan keagamaan dalam bentuk boneka, patung, dan voodoo. Benda-benda ini kemudian diakuisisi oleh peradaban untuk tujuan mistik. Misalnya di Roma, boneka kerap dilibatkan dalam ritual magis sebagai media untuk terhubung dengan dewa atau dewi. Di Mesir, para mistikus menggunakan boneka dalam upacara keagamaan, pelepasan spiritual, dan untuk mengutuk orang-orang tertentu. Di daerah Afrika, boneka atau patung dianggap sebagai kekuatan perwujudan roh yang dapat menyembuhkan atau melindungi. Selain daerah-daerah tersebut, masih banyak tempat lain yang menggunakan boneka untuk aktivitas spiritual dengan cara yang berbeda-beda. Di Indonesia terkenal santet di Banyuwangi ataupun di Banten. Spirit doll dan pengobatan. Pada tahun 2006, seorang seniman bernama Barb Kobe membuat kelas yang ia beri nama dengan Medicine Dolls, How to Make Healing Dolls for Yourself. Ia membuat kelas itu karena yakin bahwa membuat boneka dapat membantu seseorang untuk sembuh pada tingkat fisik, emosional, mental, dan spiritual. Pada kelas tersebut, peserta akan membuat 4 boneka obat, wali, kambing hitam, jimat, dan tabib batin. Kelas melibatkan membuat jurnal serta membuat boneka. Pekerjaan ini diyakini mampu membawa peserta melalui proses kreatif menuju tujuan penyembuhan aspek diri dan hidup. Barb
Kobe juga yakin bahwa boneka mewakili bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Dalam proses pembuatan boneka, peserta harus melibatkan intuisi bermain dan berdialog dengan boneka. Komersial. Film-film yang melibatkan boneka seperti Annabelle membuat banyak orang mencari boneka dengan kekuatan supranatural. Boneka-boneka ini membawa daya tarik yang tidak dimiliki oleh boneka biasa, karena boneka bernyawa seperti ini membutuhkan bukti setidaknya dari sebuah cerita agar dapat meyakinkan calon pembeli. Spirit doll yang pada mulanya dijual oleh pengguna anonim dan dijual di situs-situs seperti eBay, Amazon, Etsy, dan situs lainnya. Penjualan spirit doll sering disertai dengan cerita tentang sejarah boneka dan fenomena paranormal. Dari segi harga, spirit doll tentu jauh lebih mahal daripada harga boneka pada umumnya. Diperlakukan secara istimewa. Oleh sebagian orang, spirit doll atau boneka arwah diyakini dihuni oleh roh yang menawarkan bantuan dan bimbingan. Sebagai gantinya, pemilik spirit doll atau boneka arwah harus memberikan rasa hormat kepadanya. Pemilik spirit doll perlu memberikan persembahan seperti buah, makanan, bunga, dupa, dan minuman keras. Mereka meyakini bahwa saat berinteraksi dengan boneka, seseorang mungkin mengalami perasaan berbeda yang juga bisa menandakan bahwa boneka itu menginginkan persembahan tertentu.เลี้ยงเหมือนลูกค่ะบอกตรงว่ารักเหมือนลูก Menjadi tren di Thailand dan pembawa keberuntungan. Sebelum viral dan terkenal di Indonesia, mengadopsi spirit doll pernah menjadi tren di Thailand. Menurut laporan laman BBC, orang-orang di sana meyakini bahwa boneka-boneka ini membawa keberuntungan. Mereka juga memanjakan spirit doll layaknya anak sendiri. Setelah membeli boneka, pemilik kemudian membawanya ke seorang biksu untuk dilakukan doa dan upacara pengurapan. Ritual ini juga diyakini menjadi upaya menghidupkan boneka dengan mengundang roh agar menghuni boneka tersebut. Menuai pro dan kontroversi. Dan mengadopsi boneka arwah atau spirit doll di Indonesia menuai pro dan kontra dari masyarakat umum.
Ada yang berpendapat bahwa boneka tidak selayaknya mendapatkan perlakuan istimewa layaknya makhluk hidup. Selain itu, keyakinan spiritual yang melekat dengan spirit doll dinilai bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Ada juga yang beranggapan bahwa uang untuk perawatan spirit doll lebih baik jika digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti bersedekah. Pasalnya, harga spirit doll sendiri tidaklah murah. Tak jarang pemilik spirit doll mengeluarkan banyak uang untuk merawat spirit doll, seperti untuk membeli pakaian, membayar perawat, photoshoot, dan sebagainya. Meskipun sedang viral, ada baiknya kalian berhati-hati dan tidak sembarangan ikut-ikutan tren memelihara boneka spirit doll. Apalagi jika beranggapan bahwa mengadopsi spirit doll bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkan kemakmuran. Jadi kalian kalau mau gantiin posisi aku, jadi asisten Alejandro itu gampang kali ya. Gajinya 10 juta per bulan dan kerjaannya itu nggak ribet sama sekali. Uang makan, biaya transport, segala macamnya ditanggung sama Bang Rizky Nasution. Enak loh rawat anak ini, nggak pernah nangis, nggak pernah marah, nggak pernah pengen boker, nggak pernah harus makan tatnya. Banyak ditemukan dalam laman berita, baik di dalam negeri atau di luar negeri, seseorang dikabarkan meninggal saat dia memelihara atau mengasuh boneka arwah atau spirit doll. Anda mau tidur loh